Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari gelombang cahaya, tepatnya sifat-sifat dari gelombang cahaya, yakni mengenai pemantulan, kemudian ada pembiasan, pelenturan, dan perpaduan cahaya atau interferensi. Nanti akan ada pembahasan soal, dan soal-soalnya itu akan saya ambil dari LKS Intan Pariwara. Bagi adik-adik yang ingin request ya bahas materi yang mana atau soal yang mana, bisa tulis di kolom komentar atau bisa hubungi saya melalui sosial media yang sudah tertera. Sebelum melanjutkan video ini ya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Perlu diketahui bahwasanya gelombang cahaya ini memang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam merambat. Beda halnya dengan gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi kan dia gelombang mekanik ya, karena dia membutuhkan medium untuk merambat. Nah, makanya ketika di luar angkasa, astronot itu tidak menggunakan tidak menggunakan gelombang bunyi, istilahnya tidak menggunakan suara seperti biasa untuk berkomunikasi, melainkan mereka menggunakan gelombang radio karena memang di sana kan ruang hampa. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat gelombang cahaya. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada pemantulan cahaya atau refleksi. Selanjutnya pembiasan cahaya atau refraksi, pemaduan cahaya atau perpaduan cahaya ya, interferensi. Kemudian juga ada pelenturan cahaya atau difraksi, penguraian cahaya, dispersi, dan pengutupan cahaya atau polarisasi. Nah, karena di sini terlalu banyak sifat gelombang cahaya, saya tidak menjelaskan semuanya satu persatu. Saya akan lebih menekankan kepada materi perpaduan cahaya atau interferensi ya, dan pelenturan cahaya atau difraksi. Sementara untuk pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya, saya akan jelaskan sedikit saja karena nanti ada bab khusus yang membahas mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya, yaitu di bab alat-alat optik. Kita lanjut ke pemantulan cahaya atau refleksi. Jadi, pemantulan cahaya itu adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan yang mengilap. Nah, untuk aplikasi dari pemantulan cahaya, tentunya adik-adik semua sudah familiar ya dengan yang namanya cermin. Biasanya kan kalau adik-adik mau pergi keluar gitu ya, mau ke sekolah atau mau hangout, tentunya suka memeriksa penampilan kan. Nah, untuk memeriksa penampilan, adik-adik biasanya menggunakan cermin. Contohnya yang dilakukan oleh si meong. Jadi si meong ini dia bercermin untuk melihat gimana penampilannya. Nah, di sini ada si meongnya ya. Sementara yang terlihat di cermin ini adalah hasil dari pemantulannya. Nah, untuk bagaimana konsep pemantulan secara detail nanti akan saya jelaskan di bab alat-alat optik. Di sini kita hanya menjelaskan sedikit saja. Nah, kemudian di masyarakat yaitu biasanya kita suka keliru antara cermin dengan kaca. Jadi sebenarnya antara cermin dengan kaca itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena kaca itu dia lebih transparan dan bersifat meneruskan cahaya. Berbeda dengan cermin. Kalau cermin itu adalah kaca yang telah diberikan lapisan yang bersifat mengilap atau silver ya. Kalau nggak salah contohnya seperti aluminium, kemudian titanium, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena kaca tersebut telah dilapisi oleh lapisan silver ya atau lapisan yang mengilap, maka dia bisa bersifat untuk memantulkan cahaya. Jadi jangan salah lagi ya. Oke, kita lanjut ke hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Nah, di sini ada dua buah hukum ya. Yang pertama adalah sinar datang garis normal dan garis pantul terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Di sini sudah ditampilkan gambar yang menunjukkan ya bagaimana pemantulan cahaya itu terjadi.
Nah, di sini ada bidang pemantul, kemudian ada garis normal, di mana garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Di sini kita bisa melihat bahwasannya sudut yang terbentuk antara garis normal dengan bidang pantul itu adalah 90 derajat. Ya kan? Karena dia membentuk siku-siku, baik pada sisi sebelah kiri ya maupun di sebelah kanannya. Kemudian ini ada sinar datang. Kemudian dia menuju bidang pantul ya. Bidang pemantul maksudnya, kemudian setelah itu baru dipantulkan menjadi sinar pantul. Nah, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya bahwasanya besarnya sudut datang atau I itu sama dengan besarnya sudut pantul atau R. Berarti I sama dengan R. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya sudut datang itu adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Berarti yang ini dan ini ya. Nah, itu adalah sudut untuk sinar datangnya. Sementara untuk sudut pantulnya itu terbentuk antara sinar pantul dan garis normal. Berarti yang ini. Bukan yang ini ya. Kalau seandainya di soal disebutkan bahwasanya sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan bidang pemantul adalah 60 derajat, maka itu bukan sudut pantul, tapi sudut yang di sini ya, yang di antara bidang pemantul dengan sinar pantul. Berarti untuk sudut pantulnya itu adalah 30 derajat. Kenapa 30? Karena ini kan dia membentuk siku-siku ya. Nah, karena dia siku-siku, kalau di sebelah sini 60 berarti 90 dikurang 60 adalah 30. Sama seperti pada sudut pantul ya. Untuk sudut datang itu juga terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Jadi kalau seandainya di soal disebutkan sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan bidang pemantul, berarti ini ya. Itu 60 derajat berarti kan yang ini ya. Nah, ini 60 berarti sudut datangnya itu adalah 30 karena dia yang ini. Oke ya, semoga semuanya paham. Kita lanjut ke pembiasan cahaya atau refraksi. Nah, jadi pembiasan cahaya itu adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati batas dua medium yang berbeda. Dan tentunya untuk aplikasi dari pembiasan cahaya ini sendiri sudah sangat familiar dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan sejak SD kan. Tentunya adik-adik tahu peristiwa ini. Itu peristiwa ketika gelas dimasukin air ya, kemudian ke dalamnya dimasukin pensil. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pensil ini terlihat seolah-olah patah, tapi sebenarnya dia nggak patah. Ini hanya aplikasi atau akibat dari pembelokan arah rambatan cahaya yang melewati dua buah medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Pada gambar terlihat jelas ya bahwasanya pensil ini dia terletak di antara dua buah medium. Yang pertama adalah untuk pensil yang berada di atas air. Nah, untuk bagian pensil yang berada di atas air, dia berada di medium yang bernama udara. Sementara yang terdapat di dalam air, tentunya dia terletak pada medium air. Nah, antara udara sama air itu memiliki kerapatan yang berbeda. Karena kerapatannya berbeda, maka terjadilah yang namanya pembiasan cahaya atau pembelokan arah rambatan. Sehingga terbentuklah si pensil ini seolah-olah dia patah gitu. Nah, jadi kan dia ada sinar datang ya. Ini ada sinar datang. Kemudian dia dibiaskan. Nah, ini sorry ya, saya agak susah gambarnya. Dan jangan lupa ketika kita menggambar sinar datang dan sinar biasnya, kita harus menggambar garis normal. Nanti gambar yang lebih bagusnya ada di slide selanjutnya. Ini saya hanya menggambarkan sedikit saja ya. Kita coba lihat gambar yang bagus. Nah, ini dia. Jadi ada garis normal ya. Ini ada sinar datang dan ada sinar bias. Sama seperti pemantulan cahaya juga ya. Di sana juga ada yang namanya sudut datang dan sudut bias. Nah, di sini disebutkan ya di hukum pembiasan cahaya yang juga sama dikemukakan oleh Snellius bahwasanya perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan, atau sin theta 1 dibagi sin theta 2 sama dengan N2 dibagian 1.
Dimana theta 1 ini adalah sudut datang, atau ini kita juga boleh sebut sebagai sin I dibagi sin R. Jadi terserah adik-adik mau pakai yang mana ya, boleh pakai theta 1 atau I, atau theta 2 nya juga boleh diganti dengan R, seperti itu. Asalkan untuk perbandingannya jangan terbalik, karena kan di sini dia sin theta 1 sama dengan N2 gitu ya. Jangan diganti sin theta 1 sama dengan N1, itu udah jelas-jelas salah. Itu adalah bunyi untuk hukum pembiasan cahaya yang kedua. Sementara untuk yang pertama berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, di garis ini sudah jelas ya, bahwasanya antara ketiga garis tersebut sama-sama terletak pada satu bidang datar. Nah, kita lanjut ke hubungan antara indeks bias dengan cepat rambat cahaya, yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya silakan lihat di sini ya. Dan ini juga keterangan untuk persamaan yang sebelumnya. Untuk video part 1 ini kita cukup sampai pembiasan cahaya aja karena udah terlalu panjang. Nanti untuk di part 2 nya saya akan menjelaskan sifat cahaya yang pelenturan ya, atau difraksi, dan perpaduan atau interferensi. Nanti di part ketiganya akan ada pembahasan soal dari LKS Intan Pariwara mengenai perpaduan dan pelenturan dari cahaya. Nah, nanti bagi adik-adik yang mau request bahas soal yang mana gitu ya, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa hubungi saya di sosial media yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tentunya jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.